Halo semuanya, kembali lagi di CDT ITB 2024. Yeay! Kembali lagi dengan aku Jessica dari Mikrobiologi 23 akan menemani keberjalanan kalian dalam CDT ITB Day 2 ini. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita nih, kita mau pemanasan dulu nih. Kalian mungkin boleh berdiri dan kita bakal tagline kali ini. Kalau misalnya aku bilang CDT ITB 2024, kalian menjawab siap menjadi mahasiswa berkarakter. Seperti ini ya tangannya. Siap menjadi mahasiswa berkarakter. Oke. CDT ITB 2024 siap menjadi mahasiswa berkarakter. Yeay. Karena kelihatannya udah pada seger nih, kita langsung aja masuk ke materi yang selanjutnya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang institutional adjustment. Dimana kemarin kan kita sudah belajar tentang 2 poin, academic adjustment dan college adjustment. Nah, tapi sebelumnya, aku kan kemarin kasih kalian oleh-oleh ya, tentang first impression kalian di ITB. Mungkin dari kalian ada yang ingin berpendapat dan maju ke depan. Apa sih first impression kalian di ITB? Oke, benar banget ya. Aku juga dulu sih merasakan ekspektasi aku terhadap ITB tuh seperti itu. Kayak gedungnya gede-gede, terus jalanan nanjak, apalagi yang di Jatinangor ya. Terus belajarnya susah katanya. Ya, nggak apa-apa. Maka dari itu, kita kali ini akan bahas institutional adjustment. Nah, ada yang tahu nggak nih dari katanya institutional adjustment? Kayak gimana sih? Artinya apa gitu? Oke, kayaknya masih pada bingung ya, masih pada penasaran. Mungkin kita langsung aja bahas tentang institutional adjustment. Oke. Institutional adjustment itu merujuk pada komitmen yang dimiliki mahasiswa terhadap tujuan institusi pendidikan serta sejauh mana keterkaitan serta kualitas hubungan mahasiswa dengan institusi pendidikannya. Nah, ini secara garis besar itu bagaimana hubungan antara kita mahasiswanya dengan institusi yang kita jejaki, yaitu ITB. Nah, istilah lainnya itu disebut juga dengan kelekatan institusional atau institutional attachment. Nah, langsung kita next berikutnya. Nah, aspek institutional adjustment ini memberikan gambaran mengenai kepuasan seseorang terhadap institusi tempat ia belajar, atau dalam konteks ini merupakan kepuasan mahasiswa terhadap ITB sebagai institusi pendidikan. Misalnya kayak kepuasan akan fasilitasnya ataupun kepuasan akan bagaimana dosen mengajarnya, kualitas dosen, dan lain-lain, masih banyak. Nah, institutional adjustment itu ada 2, desocialization dan socialization. Desocialization itu proses yang melibatkan penyeleksian nilai yang menjadi kepercayaan serta sikap yang dibawa sebagai respon terhadap pengalaman terhadap institusi baru. Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah aku akan berikan salah satu contoh, dimana kita dulu di SMA nih. Di SMA kita masih belajarnya SKS, terus masih kayak santai kalau di kelas gitu. Tapi setelah kita memasuki institusi baru, di mana perkuliahan di ITB ini, kita harus meninggalkan segala budaya-budaya lama atau kepercayaan-kepercayaan lama kita atau kebiasaan lama kita dan menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang ada di institusi yang baru. Nah, itu dia contohnya. Lalu, poin yang kedua adalah socialization, yaitu proses yang merujuk pada terpaparnya seseorang mahasiswa dengan nilai-nilai baru, sikap,
keyakinan serta sudut pandang yang dimiliki oleh suatu institut. Di mana aku akan memberikan contoh, misalnya setelah kita masuk ke ITB, ini kan adalah lingkungan yang baru ya, di mana mungkin teman-teman berasal dari kebudayaan yang berbeda, misalnya berasal dari luar Jawa, dari Sumatera. Dan setelah kalian masuk ke sini, masuk ke ITB, di mana mayoritasnya itu masyarakat Sunda, kita harus mulai menerima kebiasaan atau nilai-nilai baru. Misalnya, jika ingin permisi, kita bisa bilang punten, ataupun memanggil orang lain tuh dengan sebutan AA dan teteh. Seperti itu. Itu dimana salah satu bentuk kita menerima nilai-nilai yang baru. Oke, mungkin masih agak bingung ya. Jadi kita langsung aja lihat videonya. Oke, ada nggak nih yang mau berpendapat dari video yang udah ditayangkan tadi? Kira-kira video itu menceritakan apa sih? Oke, terima kasih pendapatnya. Betul ya teman-teman. Dan pendapatnya udah bagus sekali. Kalian bisa nih beri tepuk tangan dulu. Yeay. Nah, betul ya. Jadi video yang tadi itu menceritakan bagaimana kita harus beradaptasi dengan institusi yang baru saja kita pijak ini. Contohnya, misalnya dalam mengechat dosen, kita harus mengetahui budaya-budaya apa yang perlu dan biasa dilakukan di institusi tersebut. Misalnya, kalau mengechat dosen itu harus dengan bahasa yang sopan, dan ada jam-jamnya. Nah, aku harap teman-teman setelah memasuki dunia perkuliahan ini, kalian bisa lebih menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dari institusi yang kalian enyam sekarang.